Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Alaidrus. Dan kali ini aku bersama dengan Tara, Kak Vio dan Kak Marshall. Hai. Halo. Halo. Anyway guys, ya ampun ini bener-bener aura-aura kasmarannya nyampe ya ke kita ya. Apa kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Jadi gimana nih, sibuk apa hari ini berdua? Bener-bener ini kayak ini loh, kayak ABG pacaran gitu. Iya. Kayak ABG pacaran. Gemes banget gak sih? Aku tuh penasaran deh, kalian tuh awal mulanya gimana sih? Boleh dong diceritain. Oh, ketemu di gym. Oh, baru hari kedua ya? Wow, Papa Lala. Kenapa Kak kok waktu itu kayak nge-push dia untuk kenapa nggak besok aja gitu? Jadi waktu itu memang senang aja dengan Vio waktu itu sejak kenalan. Karena kita waktu pas kenalan memang enggak langsung deket karena aku nggak bingung juga mau ngedeketinnya gimana. Ya, Kak Marcel maksudnya. Iya, jadi ya jujur sih waktu itu memang kayak apa ya? Kayak ya udah kenal, ya udah habis itu kalau ketemu lagi ya syukur ketemu. Terus kalau ada syukur-syukur tiba-tiba bisa mulai percakapan ya. Kadang-kadang nggak tahu suka mau ngomong apa, main keluar aja. Kayak waktu itu pas ketemu sama dia, tatonya bagus. Tatonya bagus. Iya. Oh, oke. Kadang-kadang ya pakai baju gym kan agak tank top gitu kan. Jadi ya kadang-kadang bingung nggak tahu mau mulainya gimana. Habis itu ya udah lewat. Karena aku prinsipnya memang ke gym tuh memang hanya buat latihan. Jadi selama bertahun-tahun, jadi aku tuh memang latihan fokus memang buat pumping, buat olahraga. Dan kalau ketemu orang-orang yang aku rasa spesial, yang menarik perhatian, ya udah, just kadang-kadang cuma ngelihat aja dari jauh lewat. Terus karena nih tempat fitnessnya kita ketemu memang agak lebih kecil, jadi lebih internal. Jadi orang-orangnya bisa saling ya ngobrol gitu. Cuma waktu itu pas ketemu Vio memang beda. Udah selesai latihan karena kita cuma lewat. Karena aku latihan pagi jam 7, dia latihannya jam 9, aku udah mau selesai. Jadi begitu papasan, kadang-kadang cuma kapan nge-gym lagi, besok latihan nggak? Oh enggak, aku mau latihan. Oh kenapa nggak besok aja latihan lagi? Karena waktu itu kan pikirnya kan semua yang latihan di situ pasti tuh memang benar-benar intens gitu, latihan setiap hari gitu. Dan ternyata dia latihannya selang-seling. Cuma aku pikir ya boleh lah kalau sekalian latihan tiap hari. Oh gitu. Tapi ada nggak kayak love at the first sight gitu, kayak dari awal kelihat Kak Vio tuh kayak aduh nih cewek cakep ya gitu. Dia emang charming. Charming ya. Pas ngelihat beda cara eye contact gitu lihat. Jadi gitu. Jadi ya pas kenal sama dia ada kesan lah. Ada kesan. Ada kesan. Apa kesan pertama kali ngeliat Kak Vio apa? Yeah, she is a very attractive. Menarik. Jadi ya udah cuma sampai situ aja. Karena aku nggak tahu gimana caranya untuk
apakah nanti akan serius, akan itu masuk ke otak aja, pacaran aja enggak. Deketinnya Iya, bingung. aku nggak tahu. Pokoknya aku cuman Hah? ya ritme aku tuh kan seperti itu. Pagi antara anak sekolah, nge-gym, selesai nge-gym, makan, jemputan anak pulang. Terus kalau ada syuting ya udah syuting, kalau enggak ya enggak, karena di kantor pun masih ngerjainnya di rumah kan. Oh ya. Aku kebetulan di production house juga. Jadi so basically begitu. Besokannya habis cek semua segala macam, anak-anak ada PR apa segala macam. Kalau ada tes aku temenin mereka belajar. Malam jam 9 udah tidur. Sangat rutin ya. Maksudnya kayak iya kan? Monoton ya. Aku lihat story-nya tuh, maksudnya kayak kamu Cocok ketemu. jadi cocok. Iya. Jadi habis itu jalan-jalan bareng terus ya. Oke. Nah, tadi kan aku udah nanya nih, apa first impression tentang dirimu. Nah, kalau kamu first impression tentang Kak Marcel apa? Cuman Papa Lala gitu dong, maksudnya yang lain dong. Apa ya? Ngomong gimana? Oh, ini pertama ngobrol. Cuma malu-malu ya. Jadi berawal dari mengomentari Muay Thai itu ya. Oke. Akhir- Iya, jadi waktu sejak baru kenal itu memang setelah itu udah nggak tahu gimana cara mengobrolnya karena kita lewatan kan papasan doang. Papasan doang. Dia cuma lihat, jadi kadang cuma lihat dari jauh, oh dia udah nyampe nih, aku udah mau pulang gitu. Ya udah senang aja ngeliatin, tapi nggak tahu gimana. Ya udah I have to go ya go. Karena kan turun ke bawah makan, terus ya udah besok datang lagi, ketemu lagi kayak begitu. Jadi selama berapa minggu gitu kita cuman selewatan aja. Dan Selewatan aja. kalau dia lagi latihan, aku sih cuman ngeliatin dari jauh, lihat dari kaca. Misalnya kalau dia mukanya tiba-tiba dia ngeliat ke aku buang muka gitu.
Heeh. Apa dirimu tapi ini ya memang mungkin di waktu itu kayak termasuk pengen ada pengisi hati lagi gitu atau gimana? Kenapa Jadi- maksudnya akhirnya deketin Kak Vio? Jadi ini sebenarnya sih ada sesuatu yang organik sih. Jadi waktu aku habis cerai itu kan 7 tahun yang lalu itu anak-anak masih kecil dan hak asuhnya kan ke aku. Oke. Jadi waktu itu memang waktu aku tuh memang fokusnya hanya ke mereka. Aku juga sempat sakit. Jadi akhirnya aku membuat satu komitmen bahwa I wanna give my life to them, buat mereka only gitu. Jadi itu kayak udah jadi semacam apa ya, semacam nasar aku aja sih bahwa memang aku akan fokus ke mereka karena mereka masih kecil-kecil. Sekarang yang gede udah 15 tahun, mau 16, yang kecil 10 tahun, mau 11. Nah tapi 7 tahun yang lalu kan mereka masih kecil-kecil, masih di bawah umur. Jadi bener-bener aku tuh bener-bener fokus gimana sih treat anak cewek sama anak cowok, gimana terus hati-hati apalagi itu yang gede udah masuk masa puber. Jadi banyak hal yang aku fokus dan energi aku tuh habis buat mereka dan ada sedikit sisa energi buat kerja. Jadi circle aku tuh aku berpikir bahwa pada waktu itu memang nggak akan ada pasangan akan masuk dalam circle kita bertiga nih. Jadi berjalan waktu-waktu, berjalan tahun-tahun dan akhirnya baru tahun kemarin anak aku yang gede, dia akhirnya berani ngomong sama aku, dia mulai concern sama papanya yang selama ini dari buka mata sampai tutup mata lagi tuh ngeliatin muka aku terus gitu kan. Jadi ya udah dia akhirnya ngelihat bahwa kayak nih Daddy supposed to apa ya bergaulnya tuh sama orang dewasa seumuran sama dia kayak gitu-gitu karena aku selama ini kan bergaul sama orang-orang yang seumuran aku tuh karena di kerja. Jadi kalau lagi kerja, lagi ada meeting, baru aku ketemu sama yang seumuran aku. Terus paling kalau yang lain-lain ngobrol lewat sosmed. Terus ada juga teman-temannya lawan jenis juga ada cewek-cewek. Tapi semua cuma di sosmed doang. Cuma di sosmed begitu mau ketemu, mau ini. Kadang-kadang aku berapa kali ketiduran, aku berapa kali kayak gak bisa spare waktu untuk aku beranjak keluar dari rumah, ninggalin anak-anak tuh kayak, mending gue di rumah deh sama anak-anak. Kayak gitu selama bertahun-tahun. Dan baru pas kemarin tiba-tiba anakku ngomong yang Daddy kayaknya udah saatnya deh. Udah saatnya Ya, mencari Daddy. mamah baru. Dia bukan mama baru sih. Punya pasangan yang maksudnya memberikan perhatian ke aku. Gimana? Karena mungkin dia lihat Daddy-nya boring ya, rutin gitu aja terus. Kayaknya harus punya teman. Nah, itulah mungkin di dalam diri aku paling dalam ada validasi. Jadi kebuka bahwa kayaknya aku harus ada mencoba itu sih yang pertama sih. Harus dibuka pintunya, berani buka pintu, keluar dari pintu itu berani enggak gitu. Tapi nggak lama kemudian ya ketemu sama teman baik dari mantan istriku yang dia juga udah lama latihan di situ dan dia kenal Vio. Padahal baru kenal juga sih. Dia nggak tahu, dia katanya dibilang sih aku bisa ngelihat sih maksudnya. Ini orang cocok begini sama si ini sama itu. Dia kayak merasa terpanggil. Nah setelah dia ketemu Vio, aku lagi nge-gym terus tiba-tiba berapa hari sebelum ketemu Vio dia tiba-tiba, Sal, lu sekarang udah buka hati nggak? Karena dia lihat kayaknya aku sama ini kan memang tertutup gitu kan. Nah gara-gara anak udah ngomong kayak gitu, kayak ada sesuatu yang terbuka. Berarti selama kamu 7 tahun after cerai itu baru sama Kak Vio lagi nih menjalin hubungan gitu istilahnya? Ya emang akhirnya ada effort. Baru sama Kak Vio lagi? Sama dia. Jadi momentumnya sih kayak pas ya. Kalau saya ketemu sama dia mungkin 3 tahun yang lalu mungkin lewat ya. Nah, karena waktu itu memang. Tapi kan 3 tahun yang lalu juga kamu masih married kan?
Itu yang mau aku tanyain sih sebenarnya, karena kamu pernah ngomong lah di salah satu podcast, sebenarnya kamu tuh kayak udah trauma menikah bahkan ya, kamu itu sudah agak viral FYP ya itu. iya, kamu udah trauma dalam menikah, kamu mungkin juga trauma dalam menjalin hubungan. Maksudnya kok finally gitu kan, kamu akhirnya sama Kak Marcel, apa yang membedakan gitu ya? Maksudnya membuat akhirnya kamu tuh nyaman sama dia gitu, dan menghilangkan rasa-rasa trauma kamu itu. Kriterianya ya. Kayak gimana? Spesifik. FBI. Bener langsung terjawab ya. Langsung terjawab. Tapi kan kalian beda umurnya jauh banget ya. Berapa tahun total berarti? 16. Banyak banget. Bukan sinetron makanya. Terus tapi kamu apakah Kak Marcel ini cowok tertua yang pernah punya hubungan sama kamu? Nah, apa? Aku emang sukanya yang lebih tua. Lebih tua, ya Tapi sih. Marcel tuh yang paling tua, beda umurnya sama jauh aku. banget. Nah, Dia hampir sepapaku. oh iya. Iya. Jadi kalau manggil papanya Kak Vio, Mas gitu. Bro. Manggilnya Iya, bro. Hah? Gini. Bro tuh bro. Ya kan umurnya dekat gitu. Terus apa namanya, mau nanya apa, gue jadi lupa kan tadi. Karena perbedaan umur itu, apakah susah nggak sih buat kalian itu untuk, ya maksudnya untuk bisa bersatu gitu, ngomongnya gimana ya, maksudnya untuk bisa menjalin hubungan yang baik gitu, karena kan umurnya jaraknya jauh banget gitu.
Asik. Ya kalau menurut Kak Marcel gimana nih? Iya, kan dia dewasa. Itu sih pertama yang bikin kita gampang terkoneksi dalam beberapa pemikiran dan juga the way of life. Terus bagaimana kita gimana kita harus jalanin nih hubungan kita. Nah, aku sih jujur kalau memang udah niat mau melakukan sesuatu, udah mau jalanin sesuatu, aku biasanya memang ya udah ini adalah jalan yang aku ambil, berarti baik buruknya tuh aku tetap harus terima. Jadi pertama harus fair. Jadi jangan selalu merasa paling benar. Dan kalau seandainya bisa memberikan masukan kepada yang nggak benar, kenapa enggak? Jadi kadang-kadang ada orang tuh, kan aku juga dulu pernah sempat jadi dosen juga. Kalau jadi dosen itu kan bukan berarti dia harus paling pintar di kelas kan. Betul. Kalau ada mahasiswa yang mungkin lebih pintar dari dia, berarti dia akan mendengarkan, mahasiswa ini apa-apa. Ini yang benar ya, guru yang baik tuh begini. Bijak ya. Jadi bukan berarti guru ngomongnya A, kalian harus A. Padahal A itu salah gitu. Yang benar B. Kalau nggak benar, udah jangan kontrak mata kuliah saya gitu. Nggak bisa begitu. Guru kan bukan begitu. Apalagi di generasi sekarang, yang dimana anak-anak mudanya udah bisa mengakses informasi lebih cepat, lebih lengkap. Walaupun harus diuji kembali. Nah, aku tuh mikir kalau pas ketemu dengan Vio, dia tuh pintar, kedua hatinya baik. Jadi apapun yang dia ngomongin itu pasti ada landasan kebaikannya. Dan kebaikannya di sini adalah buat bukan cuma buat kita berdua, tapi juga buat aku juga. Dan aku pikir itu bagus. Jadi kenapa enggak gitu? Karena aku pikir kemarin aku memang absen ya, istilah tanda kutip absen. Jadi robot Beb. Iya, absen tidak ada dalam dunia pergaulan. Iya. So which is aku juga kayak nggak tahu gimana sih harus treat perempuan dan ketemu, apalagi dia sempat kepikiran aduh ini lebih muda. Ribet nggak ya? Karena aku bertahun-tahun jujur aku selalu mikir pasangan itu ribet. Jadi aku harus mulai lagi, aku harus mengerti dia, terus aku harus ini orang bawel, aduh aku bisa terima nggak ya? Karena aku udah ketemu anak bawelnya anak tuh luar biasa ya. Nah sekarang aku harus sabar lagi untuk kebawelan pasangan. Jujur itu sempat jadi semacam beban. Tapi ternyata pada saat kita udah membuka diri, membuka hati kita untuk menjalani itu, ternyata nggak sesulit itu gitu. Karena apa? Karena menikmati kebawelannya. Bukan cuma kebawelan, dan ternyata ada juga yang dikomplit di dalam diri aku tuh yang selama ini iya ya. Belajar lagi gitu. Mesti mengerti. Karena dulu kan aku lah memang aku besar di lingkungan yang aku kan paling bungsu dari 4 bersaudara. 3 kakakku perempuan. Cuman aku hanya melihat sisi mereka gitu sebagai seorang perempuan, tapi perempuan di luar sana gimana? Nah, perempuan di luar sana di era sekarang bagaimana lagi? Nah itu. Kalau kita nggak ada punya pemikiran bahwa pengen belajar, nggak akan fit. Pasti kita akan berontak, pasti akan nggak tahan gitu. Aku hanya mikir bahwa aku masih pengen belajar dan aku belum settle down dari sisi ilmu pengetahuan, maksudnya dalam hal ini pergaulan. Karena aku sendiri nggak sempurna. Karena aku tahu aku 6 tahun aja hanya ngurusin anak. Sebenarnya ada sesuatu yang tidak sempurna juga sebenarnya di situ. Karena selalu orang lihat di luar kan, pasangan membesarkan anak itu harus ada bapak dan ibu. Betul. Ada laki-laki dan perempuan gitu untuk tukar pikiran. Aku selama ini sendiri. Jadi aku adjust diri aku untuk jadi keibuan dan kebapaan at the same time. Dan itu hal yang agak kompleks dan ternyata aku bisa jalanin karena apa? Karena aku mau belajar. Jadi aku mau belajar. Jadi aku aduh gimana ya? Aduh sabarnya gimana? Kemarin pandemi sih lumayan sih. Karena gimana handle yang satu yang lebih tenang, yang sementara yang satu bawelnya minta ampun. Tapi rupanya itu semuanya nggak menjadi masalah buat aku untuk
mengenal, dan sekarang thank goodness ketemu dia, thank you. Aku agak udah dapat berapa SKS gitu tentang gimana sih, karena udah paham gimana sih kita harus kalau ada masalah bagaimana harus selesaikan masalahnya, bagaimana kita harus fix diri kita, harus bagaimana sebagai laki-laki harus bagaimana. Karena yang penting di dalam sini adalah pertama gini, be a good man. Jadi laki-laki yang baik. Aku mikir begini, bagaimana kita bisa menjalanin dengan pasangan kalau diri kita sendiri tuh kita nggak kita terlalu arogan, misalnya terlalu egonya nggak bisa ditekan. Karena aku juga dari kegagalan kemarin aku juga belajar ya. Jujur, walaupun memang akan ada orang lihat dari luar, oh ini kesalahannya si ini si itu, tapi jujur kegagalan rumah tangga itu berdua, kesalahan kita berdua. Cuman aku di situ berpikir bahwa karena kita punya anak, seharusnya kita bisa menahan ego kita demi untuk anak-anak. Nah cuma pada saat itu aku sendirian, jadi ya udahlah. Aku harus jalanin ini, tapi sebenarnya aku harus belajar lagi dari pasangan dan ketemu dengan dia. Ya, dia memberikan ilmu-ilmu juga sih buat aku. Ini oke. Terus tapi respon dari anak-anak gimana tentang Kak Vio? Respon dari anak-anak baik, terutama sih yang gede ya. Maksudnya yang gede juga akhirnya aku ngobrol sama dia kan. Aku udah punya sistem kalau anak ini udah mulai besar, aku pengen dianggap sebagai sahabat. Oh iya benar. Ya benar juga kan. Jadi mungkin pada waktu dia masih di bawah umur, masih di bawah 10-15 tahun, kita jadi bapak, jadi ibu, jadi bagaimana, jadi orang tua lah. Untuk anak-anak pada saat dia udah mulai masuk akil balik, kita harus ngerti apa yang mereka lagi jalanin, problem apa yang berhubungan dengan ini. Terus di era ini, di era digital ini lagi apa? Aku pengen selalu masuk ke situ, cemplung supaya aku bisa ngobrol. Iya, biar dia lebih terbuka juga ya. Iya, dan aku kasih tahu bahwa aku deket Dedi lagi. Dedi lagi deket loh sama ini. Oh ya siapa? Gini. Akhirnya aku cerita sama anakku yang gede, namanya Brinet. Ini aku lagi dekat, namanya ini, namanya Tante Vio, gini. She's nice, ngobrol ini baik. Oh gitu ya. Dan memang waktu itu juga ketemunya juga memang udah langsung mau dikenalin udah langsung ketemu. Oh, oke. Iya, jadi waktu itu udah sebenarnya aku belum ngomong officially sih. Aku lagi dekat sama seorang, tapi langsung ke gap. Ya papa gitu. Aku langsung telepon dia waktu itu, aku bilang, Brina, kamu lagi di mall ya? Iya, aku lagi. Ya udah kamu ntar pulang sama Dedi ya ke rumah. Iya. Cuman Dedi mau kenalin kamu sama teman Dedi. Terus dia langsung teman, dia begitu. Iya lagi. Terus ketemu in person kan. Jadi oh ya udah ketemu, ya udah langsung ketemu sama dia, dan begitu ketemu, selesai ketemu, pas pulang ya aku nanya aja. Terus gimana? What do you think first impression ketemunya? She's okay, gitu ya. Ya udah, Dedi gimana rasanya? Ya Dedi happy, seneng. Gimana? Dedi ada rasa aneh atau gimana? Enggak sih, cuman ya memang masih agak awkward, tapi ya nggak ada pressure. Semua jalan begitu aja gitu. Oh ya udah, terus next time ketemu ya mulai sharing. Kemarin Dedi sama Vio nge-gym bareng ini. Udah mulai akhirnya dia Dedi bisa lihat sih di mata aku pada saat aku ceritain tentang dia, mungkin itu yang dia tangkap. Dan semakin lucu sih, Dedi harus kasih bunga karena bentar lagi Valentine. Atau kayak gitu, kayak dia kayak yang ngelihat aku tuh yang kadang-kadang masih second opinion, third opinion, ya kayak gitu-gitu. Udah kelamaan mikir Dedi, karena aku kebanyakan mikir kan jadinya. Jadi ya dia kasih masukan. Kalau yang kecil ya berjalan seperti biasa. Aku nggak mau kagetin ya. Aku tetap bilang ya ini mami, ini girlfriend Dedi. Jadi kayak gitu, dan masih ada pertanyaan-pertanyaan aku akan jawab ya. Pokoknya sekarang seperti ini kondisinya. Anyway Baswe, kan kalian beda ini ya, beda keyakinan ya. Terus maksudnya gimana planning kalian ke depannya dengan perbedaan keyakinan itu?
Tuh guys, netizen kan suka pada penasaran di part itu ya. Bahwa pernikahan itu banyak hal-hal yang harus di listing dulu sebelum itu gitu ya. Satu agama. Karena kayaknya semua agama tidak ada yang menghalalkan perselingkuhan ya. Jadi kalau menurut aku setuju banget apapun keyakinannya, kalau dia itu pondasinya, maksudnya dia agamanya itu kuat, dia pasti mau melakukan hal-hal yang menyakiti pasangannya itu dia pasti mikir ribuan kali karena dia nomor satu takut dulu sama Tuhannya, bener gak sih? Iya.
langsung nyes ya hati ini dengernya gitu ya. Pokoknya penting sih. Iya kan, I hope kalau nanti kalian masuk ke jenjang yang lebih serius bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik ya, karena kan udah sama-sama belajar sebelumnya ya kan. Bener, Kak Marcel juga kan jadi lebih happy nanti. Bener, karena nggak ada sih menurut aku di dunia ini pasangan pernikahan yang nggak ada masalah tuh kayak tuh. Iya. Masa kita berhenti bernafas, selama kita masih terikat dengan this body ini, kita masih terus belajar. Betul. Untuk menjadi manusia yang lebih baik. Khususnya menjadi laki-laki yang lebih baik. Anyway, Kak Vio ini kan dulu sempat disebut Kak Marcel juga kan sekarang Mama Papa Tofu. Sedih banget ya. Iya. Gimana nih pendapat Mama Papa Tofu ini? Kok Tofunya sekarang bubar? Baru jadi papa sebentar ya. Oh, Papa Lala. Oh, Mama Lala. Tapi ya Kita menghargai hubungan mereka, apapun keputusan yang mereka ambil kita hargai. Jadi kita nggak bisa paksain, kok lu putus jadian lagi dong? Nggak bisa, karena nggak menjalani mereka berdua. Iya. Mama Papa hanya memberikan saran yang terbaik ya. Iya. Kemarin kan kita nge-gym bareng sama Torik, habis itu kita jalan-jalan ngonten sama Fuji. Aduh, tuh buat yang penasaran juga tuh ya. Sebagai mama papa hanya bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Kayak kita daftar juga jadi anaknya, kayak seru. Banyak ya anaknya. Banyak banget. Udah saya. Kak Vio 3, Kak Marcel 2, udah 5. Jadi 5. Tambah lagi Fuji, Torik 7 ya kan. Filipina 10 atau 11. Tapi berarti kan kalian sama-sama memegang hak asuh kan, Kak Vio juga, Kak Marcel juga. Jadi nanti kalau misalnya kalian merit rame ya rumahnya ya. Rame itu. Perlu kamar 6 itu baru 5 anak, 1 orang tua, belum ada kamar tamu, kamar minimal luas rumah 1000 kayaknya. Kalau anak Berarti kamu tuh nikah muda juga ya? muda. 20, nikah 21 punya anak. Oke, pas 7 tahun sama 7 tahun. Nah, terus habis itu rencana
kita bikin buat kita tuh kita isi waktu yang ada sama-sama dengan hal yang positif, bisa menginspirasi gitu. orang hidup Iya. sehat. Iya. Iya, tetap. Iya. Nah, tuh benar. Tidak semua laki-laki sama. Laki-laki sama menurut aku. Sampai dia nanya, anak laki kayak gini mainnya di mana sih? Aku kayak Ya bisa jadi berbahaya tapi bisa jadi dapat yang begini gitu ya. Tapi when you focus on something positif yang Iya. baik sih pasti akan menarik attract yang Iya, benar. baik juga. Tapi kalau tujuannya untuk just for having fun atau apa segala macam, ya ngedeketin juga yang begitu. Jadi 8 poin yang ditulis Iya. di notes tuh ada di kamar ada tuh. di- Cuman tadi apa beriman kuat Iya. gitu ya. Ya kayak tadi yang aku bilang lah, maksudnya sometimes gimana ya gue ngomongnya ya, takut gue kena juga sama netizen gitu ya. Ya tapi tadi yang aku bilang maksudnya aku tuh suka orang beragama apapun itu tapi dia pemegang kuat agama itu gitu loh. Iya. Karena yang itu yang akan menjadi Value-nya iya yang kan, penting kan. akan menjadi pagar ya atau batas seseorang untuk melakukan sesuatu yang Iya, gak baik. aku pikir juga orang punya agama, bukan dia akan jadi ahli agama, tapi Iya. justru dia menjadi manusia yang lebih baik. Mm-mm. Ya kan, walaupun kita paham gimana aturannya dan gimana ibadahnya sebagainya, tapi begitu di dalam masyarakat sehari-hari Ya. ternyata kasar sama makhluk hidup, abusing, lu ngapain punya agama? Cuman Iya. buat KTP. iya KTP doang atau cuman karena takut ntar gimana-gimana. Hah? Apa yang dilakuin dalam sehari-hari itu loh yang justru nunjukin. Kayak aku juga tiba-tiba misalnya lagi emosi, terus misalnya pas anak lagi nggak gimana, terus kalau pas akhirnya aku ada rasa nyesel dan akhirnya aku minta maaf lagi man. Berarti kan ada sesuatu yang aku dapat, ada compassion. Atau misalnya aku ngelihat ada ya siapapun yang lagi kesulitan, terus kita pengen memberi terus bisa kita lihat nih orang ternyata nggak benar, misalnya pura-pura misalnya pengemis di pinggir jalan, aku ngajarin ke anakku, aku bilang kamu kalau lihat ada pengemis di jalan misalnya kita lagi di lampu merah, kamu pengen beri kasih aja. Iya. Maka anakku sering ngomong, Dedi kasihan deh itu sana yang pakai Iya. baju badut, Mm-mm. ambil aja tuh duit di situ, ada berapa misalnya, kamu kasih. Either nanti one day ketahuan itu misalnya sindikat, Iya, iya. bohong misalnya atau apa segala macam. Yang penting Kita Tuhan udah udah lihat kita memberi. Betul. Nah, yang kita berikan itu udah jadi tugas yang menerima itu. Kalau yang betul. memang itu benar dia menderita, ya udah kita memberikan bantuan kepada dia. Tapi kalau ternyata dia buat pakeo, buat memperkaya dirinya dia, ternyata dia nggak pengemis, ya urusan dia sama Tuhan. Betul. Yang penting kita udah beri. Ya itu aja, simple as that. Tuh guys, jawaban dari doanya Mama Lala tuh dapat. Tapi ingat ibu perinya ada dua loh. Yang satu Ayu Asari atau satu Marini Zumarnis, yang mana? Iya, iya. Temen Lala. Bukan Mama Lala, teman Lala. Karena seumurannya sama Lalanya. Nama Caca. Tahun Ah. 89 dia. Iya, ya ampun. Pada zamannya ketahuan banget dah umur kita Tahu ya. banget deh. Ini yang ngomong-ngomong umur gimana gue? Dia mau setengah abad. Santai aja. Yang penting itu bukan
age is just a number, ya kan? Hmm. Coba lihat tuh, udah umur 40 sekian aja masih begini loh. Awet muda banget nggak sih? Iya, apa sih yang kita jalanin selama itu baik, ya udah kita akan berimpact baik kita ke tubuh akan menuai kita. baik, kita menabur baik, kita akan menuai baik. Baik. Ada nggak nih pesan-pesan untuk fans Mama Papa Lala gitu? Apa ya pesan? Yang selalu apa ya menanya-nanyakan mungkin tentang gimana nanti kalian gitu. Iya, banyak. Ta'aruf. Tapi Kak, sorry, tapi mantan-mantan kamu nggak ada yang ganggu kamu sekarang kan? Maksudnya dengan hubungan baru sama Kak Marcel? Enggak sih. Nggak ya, mereka ya udah sekarang punya kehidupan masing-masing. Dua-duanya. Gitu loh. Tapi kalau masih kangen anak atau apa mungkin masih Ya, nemuin. kalau Ya itu menjadi apa ya, orang tua yang bijak, karena kan kemarin banyak yang viral juga tuh pasangan cerai, mamanya atau papahnya nggak boleh nemuin anaknya kayak gitu. ya. Tuh guys, bener-bener papa dan mama yang bijak banget. Anyway, Kak Marcel dan Kak Vio, thank you so much udah mengisi Bukan Bincang Biasa aku episode kali ini. Iya BBB, bukan bincang biasa ya. Bincang biasa. Thank you so much karena sudah mengisi dan sudah Sama-sama. sharing tentang banyak hal ya. Iya. Pelajaran juga nih buat kita semua. Intinya kalau misalnya mau menikah itu kita butuh kematangan dalam segala hal ya, butuh terbuka pasangan satu sama lain, jangan ada kebohongan lah di antara kita. Lebih penting. Oke deh guys, thank you so much nih yang udah nonton Bukan Bincang Biasa kali ini. Jangan lupa untuk selalu nonton Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Laidrus dan see you, dadah.